Kenapa orang-orang beragama dan bagaimana psikologi orang-orang yang memeluk sebuah agama. Barangkali buku ini menjelaskan tentang hal yang semacam itu. Eee, di sini penulis, seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita bagaimana psikologi orang-orang yang memeluk agama, bagaimana orang-orang yang, beragama ini memandang sesuatu. Dalam salah satu sesi, penulis menyinggung bagaimana Laut dan Jang berpendapat tentang agama. Di sini Freud mengatakan bahwa agama berasal dari suatu ketunadaan manusia terhadap energi-energi di luar dirinya maupun yang berada dalam dirinya. Barangkali bagi Freud kekuatan-kekuatan itu adalah suatu kekuatan-kekuatan yang tidak dijangkau manusia. Semisal bagaimana manusia takut akan suatu bencana, bagaimana manusia takut akan suatu keadaan yang tidak bisa ia perkirakan sebelumnya. Mungkin itu yang dimaksud Freud dalam menyebut energi-energi yang berada di luar jangkauan manusia, sehingga manusia boleh dikatakan ia tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan hal-hal semacam itu. Sementara itu, di sini penulis juga menyinggung bagaimana suatu moralitas atau etika akan miris sekali jika ia berpijak pada keberadaan suatu agama. Jika kita berangan-angan, mungkin sejauh ini moralitas memang semacam itu. Orang-orang yang beragama, ia mempertahankan bagaimana etika, bagaimana moralitas bekerja eh, di atas agama tadi, mungkin semacam itu. Sehingga bagaimana jika agama ini tidak ada, apakah moralitas yang selama ini berjalan akan kita jalankan? Semacam itu. Uh, Ia juga memberikan dalam satu sesi, ia juga memberikan sebuah ilustrasi tentang seekor kelinci yang mendadak terbangun dan berlari ketika ia mendengar suara benda terjatuh. Kelinci tadi berlari dengan suara keras dan berteriak bahwa dunia akan berakhir, dan beberapa hewan yang mendengar perkataan si kelinci tadi, mereka ikut berlari di belakang si kelinci. Sehingga terjadilah beberapa kawanan hewan berlari mengikuti si kelinci tadi. Uh, Mungkin hal semacam itu cukup tepat untuk menjadi ilustrasi bagaimana agama ini memiliki ribuan atau bahkan lebih umatnya masing-masing. Uh, Bagaimana suatu kepercayaan mempengaruhi umat-umatnya, dan umat-umat yang mengikuti suatu kepercayaan tadi, apakah mereka hanya mengikuti dari suara mayoritas, barangkali semacam itu. Uh, dalam buku ini penulis juga menyinggung banyak hal tentang agama, bagaimana sejarah-sejarah tentang agama, bagaimana uh, suatu agama memiliki uh, kekuatan lain, kekuatan untuk mengendalikan umatnya juga, bagaimana benar-benar gereja bekerja. Namun di akhir buku ini ada suatu kalimat yang barangkali seakan-akan ia menampik semua apa yang ditakutkan agama terhadap psikoanalisis. Mungkin di bab terakhir dalam buku ini penulis seakan-akan apakah memang benar psikoanalisis mengancam keberadaan suatu agama? Mungkin ini akan terjawab dengan kalimat berikut. Saya bacakan.
entah kita agamawan ataupun bukan, entah kita percaya akan perlunya satu agama baru atau terhadap satu agama tanpa agama, atau terhadap kontinuitas tradisi Yudeo-Kristen. Sepanjang kita berurusan dengan esensi dan bukan dengan tempurung, dengan pengalaman dan bukan dengan kata, dengan manusia dan bukan dengan gereja, maka kita bisa bersatu dalam penolakan yang tegas terhadap pemujaan berhala dan mungkin menemukan lebih dari satu keimanan yang umum dalam penolakan ini daripada dalam pernyataan afirmatif apapun tentang Tuhan. Tentu saja kita akan menemukan lebih banyak kerendahan hati dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Mungkin nah kenapa aku merasa bahwa kalimat itu seakan-akan menampik semua ketakutan agama terhadap psikoanalisis, sehingga kita akan kembali kepada diri kita, bagaimana kita menemukan esensi tempurung tadi, bagaimana kita menemukan inti dari sesuatu yang melingkupi inti tersebut. Dan seringnya kita terpukau akan tempurung yang telah melingkupi dari inti tadi, sehingga di sini seakan-akan psikoanalisis tentang agama ya seakan-akan lebih bertujuan untuk mengenal bagaimana sebuah pengalaman seorang dalam memeluk agama, mungkin semacam itu, sehingga itu akan membuat si orang tadi mempercayai bahwa ia benar-benar memilih agama karena memang ia mengalami, ia menemukan esensi di dalam kepercayaan tadi. Mungkin semacam itu yang bisa saya sampaikan terkait buku ini. Jadi namanya Psikoanalisis dan Agama dari Eric Fromm yang diterjemahkan oleh Chaps KM. Kurang lebih seperti itu. Jika bermanfaat, silakan di subscribe dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.